Romo anakku itu mbawetike minta ampun. Kalau Zoom pelajaran, kameranya ditutup, wajahnya diganti. Pahlawan bertopeng, kasihan gurunya, sampai ikut-ikutan bertopeng. Terus bagaimana Romo supaya saya bisa ngajari anak? Nah itu dia. Jawabannya apa? Tetap sama. Dua. Satu, berdoalah untuk anakmu. Kedua, sabar. Kita simpulkan, rendah hati. Para Romo yang saya muliakan, para komunitas Choice mungkin jika ikut hadir, dan para pasangan suami istri, marriage encounter. Sungguh berbahagia kita ini setelah dikukuhkan, diteguhkan sebagai keluarga yang bisa menjadi teladan di dalam kehidupan paroki, kepikepan maupun keuskupan, menjadi saksi bagi siapa saja. Jadi salah satu kesaksian hidup para pasangan suami istri ME itu bisa kemana-mana. Romo tahu dari mana? Saya tahu dari orang tua saya. Mas, aku arep neng Tulungagung. Wah, pesiar terus. Anak era saya ngajak pesiar, orang tua pesiar. Ya itu cita-cita keluarga kami. Setelah semakin dekat dengan gereja, hidup berkomunitas, ketemu banyak orang Katolik, itu membahagiakan. Sangat membahagiakan. Jadi berbahagialah saudara-saudari sebagai anggota komunitas ME. Dan kebahagiaan itu, sukacita, dilengkapi dengan pengalaman iman pada hari ini dengan teladan hidup Santo Lukas. Ia memperkenalkan dirinya di dalam tulisannya. Pertama, Theophilus yang mulia. Seorang Lukas ini adalah tabib, maka dia ketemu dengan siapa saja. Mulai dari orang sederhana sampai orang yang tidak sederhana. Dari orang miskin, setengah kaya, dan kaya. Dia ketemu. Maka dia bisa ketemu dengan siapa saja. Termasuk Theophilus yang mulia ini. Betapa efektif pewartaan Santo Lukas. Dan ia menegaskan, dengan cermat, teliti, dan jelas aku menuliskan dalam satu buku. Supaya engkau baca dan kita semua para pendengar juga mengerti maksudnya. Pewartaan Lukas. Kedua, saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman pendahulu dituliskan oleh Lukas. Pengalaman pelayan firman juga dituliskan oleh Lukas. Pengalaman iman akan Kristus, supaya orang yang mendengarkan atau membaca dan menghayati hidup mengikuti Kristus memiliki daya kekuatan Kristiani yang kuat. Apa fondasinya? Membaca dan mendengarkan kitab suci. Nehemia menjelaskan hal yang sama. Lukas juga menjelaskan hal yang sama. Gereja menjelaskan juga hal yang sama. Dalam perayaan Ekaristi didahului sumbernya dari kitab suci dalam terang Roh Kudus. Bacaan pertama, kedua, dan Injil dalam terang Roh Kudus. Kita semua sudah terbiasa dengan membaca kitab suci. Dan gereja keluarga kuat juga berdasarkan hidup dari kitab suci. Bagaimana Romo saya supaya kenal dengan Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah tidak kelihatan. Memang tidak kelihatan, namun kita bisa mendekati, bahkan mengalami Allah.
apalagi orang-orang yang hidup di Jawa, pakai rasa, dan setiap orang siapapun punya hati. Disitulah Allah memberikan kasih, disitulah Allah memberikan rahmat, anugerah, panggilan bagi setiap orang untuk mengalami penyertaan Tuhan. Pengalaman Lukas menjadi fondasi dan arah hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang ketiga, Lukas menuliskan peristiwa atau kejadian Tuhan Yesus dipotret dengan jelas berada di tempat ibadat. Ia membaca kitab suci dan ia mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Yesus hadir ketemu umat dan rohnya menyertai dia. Dan kehendak Allah penuh, kasih Allah juga penuh, janji setia Allah penuh di dalam diri Tuhan Yesus. Tugas panggilan hidup perutusan Tuhan Yesus, memberi makan bagi orang yang lapar, memberi minum bagi orang yang haus, mengunjungi orang sakit. Kita tahu kalau kita ketemu orang sakit, kita juga ikut sakit, maka kita harus kuat imannya, kalau tidak geletak. Mengunjungi orang susah, kita tahu kalau ketemu orang susah, kita juga ikut susah. Mas, aku nyile duit, kelak nyusah nih kan. Sing wingi urung bayar, saiki utang maneh. Kepikiran. Mengunjungi orang yang menderita dalam tawanan, itulah tugas Tuhan Yesus, dan itu pula yang menjadi tugas kita sebagai orang-orang yang beriman Kristen. Kalau ME Romo, wah tambah nemen. Jadi tokoh teladan yang mengikuti jalan kehidupan gereja. Maka ME juga memberi makan pada orang yang lapar, memberikan minum pada orang yang haus, mengunjungi orang yang ada dalam penjara, mengunjungi orang yang ada di rumah sakit, Romo pandemi, ya protokol kesehatan. Ke warung bisa, ke mall bisa, ke gereja royoan, kunjungi saudara kita yang menderita. Banyak sekali. Sangat banyak. Dan saya sangat bersyukur sekali bahwa Anda mau merayakan Ekaristi bersama kami, para Romo, para suster juga, dan komunitas ME Santo Stefanus yang baru saja dilantik. Saya ngalami, waduh ini, kalau di luar dari kebiasaan itu kan langsung cepat-cepat kita menilai salib. Ternyata untuk menjadi anggota ME ini kayak gini ya. Berat juga ya. Zoom terus, dilatih lagi. Saya belajar juga. Boleh tanya kepada koordinator apa ya? Kalau paroki net ya, kalau apa? Kordis ya, kordis. Koordinator wilayah. Romo kurang tepat, Romo ya belajar lagi. Lagi Romo ya belajar lagi. Besok lagi ke teman, ya belajar. Memang mengikuti jalan Tuhan Yesus, jalan kekudusan, kita harus sungguh punya kepercayaan. Dan yang kedua dari bagian ini, kerendahan hati. Orang beriman, beragama harus didasarkan pada kerendahan hati. Kalau enggak ajur. Sungguh Romo, sungguhan. Bener Romo, bener. Suami saya ini makin tua, ini makin cerewet Romo. Rendah hati, Romo enak kan di bojo, ya toh? Ini bendina geger terus Romo. Lupa tuh. Sama saja. Karena kita hidup tidak sedih. Pesan dari Tuhan Yesus penuh sungguh yang diceritakan oleh Lukas.
Ia mengunjungi orang-orang buta, ia membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, Anda juga menjadi insan yang memberikan bahwa tanda tahun rahmat Tuhan telah datang adalah sukacita. Jadi kalau melihat keluarga-keluarga ME langsung happy gitu. Lihat Romo ME langsung foto gitu nih. Begitu lihat Romo yang belum ME, Romo, aku nggak memaksa, tetapi aku mendesak Romo supaya ikut ME. Gitu. Siapa itu? Bukan Romo lain, saya beliau. Iki wis latihan ya toh, latihannya dari foto. Ini kabar sukacita Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dan dikisahkan, diwartakan oleh Lukas dan diteruskan oleh gereja. Dan gereja paling sederhana dan selalu dinamis dan penuh dengan inspirasi keluarga. Romo anakku itu bawa minta ampun. Kalau Zoom pelajaran, kameranya ditutup, wajahnya diganti. Pahlawan bertopeng. Kasihan gurunya sampai ikut-ikutan bertopeng. Terus bagaimana Romo supaya saya bisa ngajari anak? Nah itu dia. Jawabannya apa? Tetap sama. Dua. Satu, berdoalah untuk anakmu. Kedua, sabar. Kita simpulkan, rendah hati. Itu aplikasi dari iman mengikuti Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita sama-sama merayakan kesadaran, janji kesetiaan sebagai anggota keluarga. Kalau suamimu sudah beda dengan masa pacaran, rendah hati. Kalau istrimu ternyata melebihi ekspektasi, makin tua makin cantik, waduh. Makin tua makin dekat dengan Romo Siga, rendah hati. Dongakne Romone, dongakne pasangan. Karena dunia sekarang ini penuh dengan tipu muslihat. Saya barusan dilapori ada yang lagi permak alis. Sing tak airani itu gak dipasang di status, nggak dipasang di PP, itu dikirim ke saya. GR ku metu, iki 3 perempuan berarti aku iki ganteng. Lalu lama-lama sadar, ya. Justru kita ini tampan, cantik, anggun, mempesona bukan karena fisik, tetapi hati kita ini penuh dengan roh. Menerima baptis, terima roh. Menerima sakramen Ekaristi, satu perjamuan, satu meja, sehidangan, jangan ada pengkhianatan, penuh roh. Menerima sakramen Krisma, penuh dengan roh. Iman kita menjadi dewasa, maka kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Berbahagialah keluarga-keluarga, karena keluarga menjadi jalan kesucian mengikuti keluarga kudus Nazaret. Banyak-banyaklah membaca kitab suci dan berdoa berdasarkan kitab suci, dan semakin mesra dan kuat kesetiaan di dalam rumah tangga. Maka gereja menjadi tampak di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.